Malam hari ini kita mau belajar sama-sama, judulnya rohani atau agamawi. Agamawi dan rohani itu berbeda. Dulu waktu tahun 95 saya pernah baca sebuah buku judulnya Kerinduan akan Allah yang Sejati. Nah, di situ saya diajarin gitu. Kalau baca buku tuh jangan cuma terima-terima aja, tapi kita belajar apa sih yang kita dapat yang baru gitu. Terus apa yang nggak cocok, harusnya gimana gitu. Gitu. Nah, terus dibikin catatan gitu. Dulu lagi tahun segituan gitu. Nah, buku itu, Kerinduan akan Allah yang Sejati, itu menceritakan pengalaman berbagai suku bangsa di dunia dalam mencari Allah yang sejati. Pada dasarnya manusia punya kerinduan, pengen mengenal Tuhan, nyembah Tuhan. Dari zaman dulu orang bilang menyembah Allah yang tidak dikenal disebutnya gitu. Jadi zaman dulu tuh kan ada yang bikin patung, nyembah pohon, nyembah batu, atau nganggap sesuatu sebagai dewa. Ada dewa ini, dewa itu. Ada yang nyebutnya itu kepercayaan nenek moyang. Karena mereka sadar di balik alam semesta ini pasti ada Tuhan yang menciptakan. Itu namanya agama, usaha manusia untuk mencari, mengenal Tuhan. Makanya banyak agama. Istilah agamawi artinya kepatuhan kepada aturan-aturan atau agama tertentu. Sebetulnya manusia gak bisa gitu kenal Tuhan dengan kekuatannya sendiri, kemampuannya yang terbatas, kecuali kalau Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia, seperti Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk memperkenalkan agama, tapi dia adalah Allah sendiri dalam wujud sebagai manusia untuk menggenapi janji Allah dalam perjanjian lama untuk menawarkan anugerah keselamatan. Nah, untuk menyelamatkan dari hukuman dosa dan untuk memperbaiki hubungan manusia berdosa dengan Allah, dengan pengampunan yang Tuhan Yesus beri dengan kematiannya di kayu salib, dosa manusia dihapuskan. Jadi agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Dan agamawi adalah kepatuhan kepada aturan atau nilai-nilai agama tertentu. Sedangkan kalau rohani adalah hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Hanya ada satu Tuhan yang benar dan Tuhan atas semua orang. Bahkan setiap orang pengikut agama manapun, hanya ada satu Tuhan yang mengasihi semua orang berdosa dan ingin menyelamatkan manusia. Kita mau baca Matius 5 ayat 20. Saya bacain aja ya. Aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu sekali-sekali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau dalam yang tadi, kalau dalam terjemahan AMPC itu Alkitab aplikasi edisi klasik, itu kebenaranmu itu artinya kejujuranmu, posisimu yang benar di hadapan Tuhan. Right standing itu artinya posisimu yang benar di hadapan Tuhan. Jadi benar yang sejati menurut Tuhan atau di hadapan Tuhan gitu loh. Kebenaranmu adalah kejujuranmu, posisi kita yang benar di hadapan Tuhan. Jadi benar sejati menurut Tuhan atau di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Tapi ahli Taurat, ahli agama, yang penting benar di hadapan manusia, benar di hadapan orang. Yang penting orang lihat saya benar, gak ada urusannya sama Tuhan. Yang penting di depan saya dan di depan orang saya kelihatan benar. Sedangkan bagi Tuhan yang penting adalah kebenaran kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia saja. Ya, benar dari dalam dan benar di luar juga.
Nah, kalau versi TPT itu pure and integrity, artinya kemurnianmu, ketulusanmu, integritasmu itu yang penting. Karena Tuhan tahu orang Farisi itu munafik, bermuka dua, pakai topeng. Jadi yang di luar nggak sama dengan yang di dalam. Tuhan mau luar dan dalamnya sama. Itulah dirimu, transparan. Benar yang di dalam dan yang di luar sama. Itu yang Tuhan mau. Para ahli Taurat, orang religius itu justru sering bertentangan sama Tuhan gitu. Sering kayak ada masalah gitu sama Tuhan. Beda sama pemungut cukai, malah sama pelacur, sama orang berdosa. Mana yang lebih susah ditangani sama Tuhan Yesus? Orang berdosa atau kelompok agamawi? Lebih susah orang agamawi atau orang duniawi? Orang agamawi ya. Kalau orang duniawi, orang berdosa gitu, merasa dirinya berdosa, udah sadar, nggak layak. Dia hancur hati, datang ke Tuhan Yesus, minta diampuni dosanya. Ada seorang perempuan berdosa, dia basuh kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, lalu diseka sama rambutnya, terus cium kaki Tuhan Yesus dan meminyakinya dengan minyak narwastu. Narwastu itu minyak yang mahal, tapi ia serahkan hartanya yang terbaik, dia berikan sebagai apa? Sebagai ucapan syukur, karena saking bersyukurnya dia dapat pengampunan dari Tuhan. Nah, orang Farisi yang lihat itu nggak suka, dalam hatinya masa sih nggak tahu orang berdosa perempuan ini kok diterima sama Tuhan Yesus gitu. Orang Farisi selalu cari masalah, selalu cari gara-gara sama Tuhan Yesus, selalu bertentangan sama Tuhan Yesus. Kita tahu kalau hari Sabat bagi orang Yahudi itu nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Saking mereka taat hukum Taurat, mereka sampai nyalain Tuhan Yesus. Waktu apa? Waktu suatu hari, waktu hari Sabat, Tuhan Yesus sembuhin seorang laki-laki yang mati, tangannya sebelah. Orang Farisi nanya sama Tuhan buat menjebak Tuhan Yesus gitu. Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Nah, Tuhan Yesus jawab, manakah yang lebih baik, berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa atau membinasakannya? Karena Tuhan mau kita menjadi berkat dimanapun dan kapanpun. Bagi orang Farisi, peraturan adalah harga mati. Masalah hati soal nanti. Pokoknya peraturan dia taati. Di depan orang kelihatannya benar. Yang penting aturan ditaati, kelihatan taat. Mereka agamawi, patuh sama aturan-aturan agama. Nah, orang Farisi juga enggak suka Tuhan Yesus, ngelihat Tuhan Yesus makan sama orang-orang berdosa. Mereka nanya sama murid-murid Tuhan Yesus, kenapa ia makan bersama-sama pemungut cukai, sama orang berdosa gitu. Karena mereka merasa mereka lebih benar daripada orang berdosa. Padahal hati mereka penuh dengan kepalsuan, beda hati dan apa yang mereka perbuat di luarnya yang dilihat orang. Kita mau baca Matius 6 ayat 1 bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, kalau terjemahan berikutnya, kalau terjemahan kalau terjemahan sederhana Indonesia itu hati-hatilah gitu loh. Jangan memamerkan perbuatan baikmu di depan umum supaya orang-orang memperhatikan dan memujimu. Kalau kamu melakukan seperti itu, kamu tidak akan menerima upah atas perbuatan baikmu itu dari Bapamu yang di sorga. Ahli Taurat, orang agamawi sengaja ingin menunjukkan, saya nih hadir di kebaktian, saya nih rajin pelayanan, saya nih rajin ikut doa. Supaya apa? Tujuannya salah, supaya dihargai, supaya saya diakui oleh orang lain, supaya dipuji. Bukan dari hatinya yang cinta Tuhan,
rindu sama Tuhan, bukan dari hatinya yang mengasihi Tuhan, tapi supaya orang mandang saya beragama baik, bukan karena hatinya yang mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau hatimu begitu, kamu gak akan dapat upah dari Bapamu. Ya upahnya dari manusia, dipuji manusia, tapi Bapamu gak memberi upah karena Bapamu tahu yang di dalam. Kalau hatimu cuma memikirkan apa yang dilihat orang saja, gak ada hubungannya sama Tuhan. Jadi tujuannya kan cuma orang lain lihat kok. Tuhan sih gak ada hubungannya kan, karena Tuhan tuh tahu dalamnya kita. Tapi dia tujuan fokusnya cuma apa yang dilihat orang, benar baik di depan orang. Artinya apa yang mereka lakukan itu tujuannya hanya untuk dilihat manusia, bukan untuk Tuhan. Kalau cuma memikirkan kewajiban keagamaan saja supaya kelihatan baik, benar, suci, tapi nggak peduli sama hatinya, artinya dia juga nggak peduli sama Tuhan gitu. Baik untuk pujian dari manusia, tapi bukan untuk Tuhan melakukannya gitu. Nah, kita mau lanjut perbedaan agamawi dan rohani. Kalau agamawi fokusnya on doing. Artinya bagaimana perbuatan saya di hadapan orang lain. Jadi apa yang dia lakukan gitu. Fokusnya on doing, apa yang kita lakukan di luar, yang kelihatan orang. Fokus kepada apa yang kita lakukan di hadapan orang lain. Nah, tapi kalau rohani fokusnya on being, artinya apa? Artinya siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan, orangnya gitu. Saya adalah orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi bukan apa yang saya lakukan saya dibenarkan, tapi saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya otomatis dengan sendirinya apa yang kita lakukan juga benar, karena saya sudah dibenarkan, saya sudah lahir baru, ada benih Allah di dalam hati kita. Ya. Orang agamawi fokus bagaimana perbuatannya di hadapan manusia. Orang agamawi berpikir yang penting kamu melakukan dan orang melihat. Walaupun beda dengan hati kita, nggak apa-apa. Yang penting orang lihat kamu baik. Nah, akhirnya lama-lama jadi orang munafik. Orang munafik artinya hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan tuh kadang kita nggak sadar bahwa kita juga lagi ada di dalam kegelapan gitu. Misalnya pasangan kita misalnya selingkuh gitu loh. Kita tuh jadi kepahitan, kita tuh jadi benci sama dia. Nah, tanpa sadar kita anggapnya kita benar karena kita korban gitu. Padahal salah, respon kita harus tetap benar. Walaupun orang lain nggak benar, respon kita harus benar gitu. Kalau orang agamawi hidupnya dengan topeng. Hidup dengan topeng artinya penuh dengan kepalsuan. Enggak sama hati dan perbuatannya. Nah, kebalikannya kalau orang rohani otentik. Otentik artinya ya kenyataannya asli, bukan palsu, bukan tiruan, dapat dipercaya, sesuai dengan diri sendiri, jujur apa adanya. Dulu saya ingat katanya orang Kristen nggak perlu sumpah, nggak perlu disumpah. Kenapa nggak perlu disumpah? Ya karena apa yang dikatakan ya udah pasti benar. Jadi nggak usah disumpah pun perkataannya harus benar gitu. Nah, orang rohani hidup dalam terang, hidup tanpa topeng, hidup dengan ketulusan. Itu membawa rasa aman yang sejati. Jadi nggak ditutup-tutupin ya apa adanya. Kan kalau serapih-rapinya kita nyimpen misalnya bangkai, lama-lama akan ketahuan gitu, akan ketahuan aslinya ya. Orang agamawi takut kalau dia nanti diremehkan, dijauhi, dihina gitu. Makanya perbuatannya dijaga supaya perbuatannya tetap dipandang baik, nggak pernah berbuat dosa. Makanya mereka selalu mau kelihatan baik, suci, tanpa dosa. Beda kalau orang rohani terbuka apa adanya, mau mengakui dosanya,
Bisa kita jatuh dalam dosa, kita akui kesalahan kita. Dia nggak takut nanti gimana orang memandang dia. Jadi dia aman. Jadi kalau apa ya, dosa itu kalau ditutupi sama kita akui itu lebih aman sebetulnya. Yang kalau kita akui, emang waktu awalnya mungkin sulit gitu. Tapi waktu kita mengaku, misalnya kita berdosa gitu, kita aku mungkin sama pasangan kita, lega gitu, daripada kita tutupi, kita simpen. Orang penjahat juga misalnya dia nggak dihukum gitu, penjahat misalnya nggak dihukum, nggak ketahuan gitu kejahatannya, tapi hati nuraninya nuduh dia, nggak tenang dia sebenarnya. Mungkin ya menurut saya lebih baik orang yang udah tahu berbuat jahat dihukum, dia udah lega, dia udah bayar gitu loh kesalahannya gitu. Nah, orang yang mengaku dosa artinya dia sadar, artinya dia mau berubah, mau bertobat. Kalau kita sudah menceritakan apa adanya, misalnya dosa kita jatuh dalam dosa ke misalnya ke pembina kita, ke gembala kita gitu. Kalau misalnya kita direndahkan artinya sahabat itu bukan sahabat yang sejati. Kalau sahabat itu akan menerima kita apa adanya. Justru saat kita terpuruk dia akan ada di sana. Dia tidak tinggalin kita, dia menerima kita, gak akan diceritain, oh dia udah jatuh dalam dosa gini-gini gitu. Tapi dia menolong supaya kita bangkit dan kembali ke jalan yang benar. Jadi kita harus cari sahabat juga, cari sahabat yang di lingkungan rohani, jangan cari di lingkungan yang suka menghakimi. Ya. Nah, selanjutnya perbedaan agamawi sama rohani. Nah, orang agamawi rajin beribadah, rajin pelayanan. Mereka anggap kalau sudah rajin, rutin, gak pernah absen, udah cukup, udah bagus. Tapi Tuhan bukan lihat kerajinan kita, Tuhan mau ngelihat bukti buahnya mana. Kalau ditanya ibadah enggak, berapa kali sebulan ibadah, jadi dilihat absennya. Kalau hidupnya bener apa enggak sih ya nggak tahu, pokoknya rajin, aktif gitu. Kadang kita juga tanpa sadar suka menghakimi, dia nggak datang udah berapa kali, mungkin ada sesuatu ya, kenapa ada yang nggak beres gitu. Padahal belum tentu, orang itu mungkin saat itu sibuk, ada urusan yang penting, tapi hatinya tetap benar-benar mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan gitu. Nah terus apalagi, agamawi itu dia lebih mengutamakan kelurusan program, misalnya ikut seminar ini, seminar itu, kayak apa ya, kayak pria sejati, wanita bijak, dulu ada tuh di gereja saya gitu. Kalau dianya emang gak mau bertobat, walaupun sudah berapa kali ikut seminar, ya sama aja. Walaupun pembicaranya hebat, ya sama aja. Karena dari dirinya sendiri dia gak mau bertobat. Gak bisa kita berpikir bahwa kalau kita sudah ikut banyak program ini itu menjadi syarat kerohanian kita menjadi lebih baik. Enggak gitu. Berapa banyak sertifikat udah ikut program ini program itu, kalau kitanya nggak mau berubah, nggak dapat apa-apa, ya udah tetap aja sama. Tapi bisa juga ikut program cuma sekali, dia dengan kerinduan hati yang haus mau berubah, ya terjadi perubahan dalam dirinya. Program harus diikuti dengan hati yang haus, bukan karena kewajiban. Habis kalau nggak ikut katekisasi nanti nggak bisa dibaptis, jadi cuma ikut katekisasi, kalau enggak nanti saya nggak bisa dibaptis, nggak bisa jadi anggota, nggak bisa nikah di gereja misalnya. Jadi jangan hanya untuk memenuhi syarat kalau kita melakukan apapun gitu, supaya dilihat orang. Yang penting adalah kitanya sungguh-sungguh bertobat, lahir baru dan cinta Tuhan. Program itu baik, tapi kuncinya agar kita mengalami Tuhan, makin kenal Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani. Kadang kita tuh lagi sibuk ya, pernah nggak kayak gini, misalnya kita ada Zoom doa gitu loh, Zoom doa. Kita tuh padahal lagi sibuk, suami istri seharusnya ikut nih, tapi karena sibuk,
Suaminya bilang, udahlah nggak usah aja, nggak usah ikut Zoom. Tapi istrinya bilang, nggak apa-apa, diituin aja, ditampilin aja supaya kita kelihatan hadir gitu loh. Walaupun kitanya sih nggak ikutan, kita mungkin lagi mikirin apa, kitanya lagi ngapain. Yang penting kita kelihatan, oh kita hadir, aktif gitu. Padahal kalau emang benar-benar nggak bisa ya bilang aja apa adanya, karena bukan kitanya nggak mau, tapi karena emang pas kebetulan kitanya nggak bisa gitu. Yang penting bukan kehadiran, tapi hubungan kita dekat sama Tuhan. Ya sekali nggak ikut nggak apa-apa, asal hati kita benar. Juga nggak munafik hanya karena ingin dinilai rajin sama orang. Hubungan kita sama Tuhan gak bisa dinilai dari kehadiran kita. Orang agamawi semuanya ditujukan kepada diri sendiri. Saya rajin ibadah supaya diberkati Tuhan. Saya memberi persembahan supaya dilihat orang, supaya diganti lipat kali ganda. Saya ikut doa supaya Tuhan tolong saya. Gak apa-apa, gak salah. Tapi orang yang tujuannya seperti itu suatu saat akan kecewa kalau apa yang diinginkannya tidak diperoleh. Anak saya pernah bilang, "Mah, aku doa supaya Tuhan sembuhin aku, biar aku gak usah minum obat lagi. Tapi seandainya sekalipun Tuhan tidak sembuhin aku tetap cinta Tuhan, setia sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik." Kadang orang tuh anggap Tuhan itu transaksi gitu. Saya kasih apa, Tuhan kasih apa nih ke saya, gantiin saya apa. Kayak kita dagang sama Tuhan gitu. Kalau orang agamawi untuk kepentingannya diri sendiri, independen. Yang penting kemauan saya harus tercapai, fokusnya saya, apanya saya. Waktu anak saya bilang seperti itu, saya ngeri juga dalam hati. Tuhan enggak, saya mau anak saya sembuh gitu loh. Nah Tuhan tuh ingetin saya, kamu maunya apa? Ya mau anak saya sembuh. Ya udah, Tuhan waktu di dapur tuh, Tuhan tuh kayak ya udah, kan kamu minta apa yang isi hati Tuhan taruh di hati saya gitu loh. Yaitu oh terima kasih Tuhan gitu. Jadi anak saya mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya sama Tuhan, bukan walaupun nggak menerima apa-apa kita akan tetap setia percaya sama Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat kita, kasih nyawanya loh. Apapun kita nggak bisa bayar kebaikan Tuhan itu semua. Nah sedangkan kalau orang rohani nggak mikirin kepentingan dirinya lagi gitu. Dia berserah karena semuanya milik Tuhan. Selfless, bukan selfish gitu. Ya. Dia bergantung total sama Tuhan, percaya bahwa semua sudah Tuhan atur. Ya. Kita harus menjadi orang yang berserah penuh sama Tuhan. Nah, selanjutnya yang kedua, orang agamawi akan menjadi orang yang sombong. Dia biasanya kaku gitu. Dia punya prinsip tersendiri, gak mau diubahkan. Dia merasa benar. Nah kalau orang rohani siap dibentuk, diubahkan hari demi hari, siap dinasehati, terima teguran Tuhan. Nah kalau diumpamakan, orang agamawi itu seperti kirbat lama gitu. Kirbat lama tuh nggak bisa nerima anggur barunya Tuhan. Kirbat itu tempat kayak buli-buli terbuat dari kulit. Nah itu bisa buat nyimpen cairan, bisa susu, bisa anggur, madu gitu. Nah kalau anggur baru Tuhan dikasih ke kirbat yang lama, nggak akan bisa. Anggur baru nggak bisa dikasih ke kirbat yang lama karena proses fermentasi anggur baru itu akan merusak kantongnya gitu, nanti akan pecah, rusak, tumpah jadinya. Jadi anggur baru harus ditempatkan kepada kirbat yang baru. Tanpa sadar kita juga masih agamawi, padahal kita sudah pikir sudah rohani, tapi standar-standar agamawinya masih ada, sehingga kita nggak bisa maksimal di bawah Tuhan dalam kegerakannya. Nah, di sini adalah pikulah kuk yang kupasang. Kita baca Matius 11 ayat 29 sampai 30. Baca bareng-bareng aja ya. Berikutnya sesudah ini. Nah, iya. 1 2 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 29.
30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, ini sebentar salah. Ya. Setiap orang pasti punya kuk, ada beban, ada tanggung jawab di hidupnya gitu. Tapi kuk yang mana yang dipikul? Kuk agamawi akan buat kita stres karena kita dituntut dan akan dihakimi jika kita tidak mencapai standar. Sering kita ditempatkan di sekitar orang-orang yang suka menuntut, termasuk di keluarga juga gitu. Tanpa sadar kita juga akan menjadi agamawi dengan standar-standar begini, baru tuh namanya sukses, berhasil. Nah, kalau kuk yang dari Tuhan mungkin berat secara daging, tapi kalau bersama dengan Tuhan kita bisa menikmati saja. Gak mikirin diri sendiri, karena kita gak mikirin diri sendiri, kita ringan, gak stres, apa yang Tuhan mau ya kita lakukan, Tuhan suruh ini itu ya saya lakukan. Jadi itu namanya hidup dalam anugerah. Dulu waktu saya masih kecil-kecil, waktu udah nikah sih, waktu anak saya masih kecil, yang baru punya anak satu masih kecil 1,5 tahun, adik saya yang lain belum nikah, yang paling kecil sudah. Dulu pada waktu papa mama masih hidup, papa tuh suka banding-bandingin gitu, banding-bandingin anak-anaknya sama anak-anaknya orang lain, temennya gitu. Nah, papa ngerasa anak-anaknya tuh nggak berhasil gitu, nggak sukses, beda sama anak-anaknya orang lain. Nggak marah sih papa saya, cuma kelihatannya tuh kayak, aduh kenapa anak-anak saya kayak gini, nggak kayak anaknya orang lain gitu. Tanpa sadar anak-anaknya saya tuh pengen berhasil, pengen nunjukin nih saya juga bisa gitu. Tapi waktu kita sudah bisa mandiri, papa mama udah nggak ada, kita udah nggak bisa nunjukin lagi gitu. Coba kalau mereka bisa masih ada, kita bisa senengin gitu, kasih yang terbaik gitu. Kok kayak Tuhan kok nggak kasih kesempatan? Ya Tuhan sudah kasih yang terbaik gitu. Melalui gaya hidup kita yang bisa orang lain ikut memuliakan Tuhan, itu namanya sukses. Jadi sukses itu bukan apa yang pencapaian kita gitu yang bisa kita dapetin, tapi sukses adalah ketika kita hidup orang lain yang melihatnya bisa ikut memuliakan Tuhan, itu namanya sukses. Kadang kita tanpa sadar punya syarat-syarat, tuntutan dan penghakiman kepada orang lain, kepada pimpinan, pada suami, kepada istri, kepada anak. Nah, selama kita masih hidup agamawi, kita nggak akan pernah mengalami perubahan. Kita harus punya kasih hati yang rela melayani dengan tulus dan nggak menuntut. Tuhan justru kalau misalnya kita nggak menuntut seseorang gitu, orang itu kaligannya gitu, jadi benar gitu. Kita doain aja, kita tetap baik. Tapi saat kita menuntut sesuatu sama orang itu juga merasa dituntut sama kita. Kayaknya hubungannya jadi nggak enak gitu. Mungkin malah orang itu jadi semakin menjadi-jadi gitu. Tapi saat kita menerima dia apa adanya, kita doain, orang itu bisa berubah. Ada mukjizat Tuhan. Kita harus menerima orang lain karena Tuhan juga sudah menerima kita tanpa syarat. Kalau kita menerima orang lain tanpa syarat, hubungan kita akan dipulihkan. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang sulit, yang tanda kutip aneh gitu, jangan nuntut, jangan nyalain, tapi terima, doai, layani. Kalau misalnya kita anggap orang itu masalah, orang itu kayaknya semakin menjadi-jadi gitu. Ya, terus selanjutnya yang terakhir, kedua, batasan gerejawi. Itu ya, kepotong. Nah, batasan gerejawi. Jadi kalau dibedain gitu loh. Orang agamawi itu beda-bedain gitu. Padahal kita adalah satu tubuh Kristus. Semua milik Tuhan. Jangan bedain dia dari gereja mana. Semua gereja adalah gerejanya Tuhan. Tuhan gak pusingin tuh merek gerejanya apa, organisasinya seperti apa, semua milik Tuhan. Paling penting hati kita mau berubah, mengasihi Tuhan gitu. Bukan mereknya, bukan embel-embelnya. Dan yang kedua, selalu melihat, oh dia tuh hamba Tuhan, dia tuh bukan orang biasa, dia tuh orang sekolah teologia, padahal semua kita adalah imamat yang rajani. Ya, jadi semuanya itu di mata Tuhan itu sama.
bukan dibeda-bedain. Semuanya kita adalah imam, ya. Tidur dulu sebentar. Nah, yang ketiga, ibadah bukan hanya di gereja, ibadah adalah gaya hidup di luar gereja. Kemarin ada pembeli saya, pas toko mau tutup, bapak-bapak, dia nanya, kalau ibadah itu berapa lama, Bu, katanya. Kalau di gereja ya 1 jam. Oh, 1 jam ya. Mungkin kalau dia kan ini ya Muslim gitu. Jadi kan ibadahnya ada sholat apa gitu kan. Nah, saya bilang ibadah tuh bukan cuma 1 jam di gereja. Ibadah tuh ketika kita di luar gereja, ketika kita di rumah, dimanapun. Diri kita itu gereja gitu loh. Gaya hidupnya, gaya hidup yang benar. Jadi jangan, kalau ini di gereja biasanya kan ngerokok, matiin dulu rokoknya, suci nih. Nanti kalau udah pulang gereja, dinyalain lagi boleh gitu. Kan anggapnya di gereja suci, padahal tubuh kita adalah bait Allah. Kita itu gereja gitu. Jadi dimanapun juga kita itu sedang ibadah, bukan hanya gereja 1 jam aja gitu. Gereja adalah diri kita, bait Allah, tubuh kita adalah bait Allah. Nah, yang terakhir, yang kelima, pelayanan bukan di gereja saja. Betul ya, kalau pelayanan cuma di gereja saja, ya kasihan kalau kayak pas COVID itu pandemi itu kan, yang jadi asyir nggak pelayanan ya gitu, di rumah aja gitu. Nah, pelayanan adalah di mana-mana Tuhan tempatkan kita, itu adalah ladang kita di mana Tuhan mengutus kita. Anak saya ngerti gitu, waktu dia KKN di Kuningan, saya tuh bukan cuma nyelesain program KKN dari kampus, tapi Tuhan juga utus saya di situ. Di situ ada orang yang beragama Buddha. Tuhan biar saya bisa bawa mereka kenal Tuhan, menangin mereka. Dia doain gitu loh. Jadi setiap apapun yang Tuhan, kita ketemu teman, kita kerja di sini, ada tujuan Tuhan buat kita semua. Jadi bukan cuma tujuannya dagang, kerja, cari uang, kampus lah, sekolah lah, ada tujuan Tuhan yang lebih utama di balik semua itu. Ya, makasih, semoga boleh menjadi berkat.